Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asari Basri. Saya merupakan salah satu guru di jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan di SMK Negeri 1 Bayan. Pada video pembelajaran kali ini mencakup materi pada SKKNI dengan kode kompetensi BGN.GPG.005A dengan judul kompetensi menggambar potongan. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah siswa diharapkan mampu menggambar potongan bangunan yang memberikan informasi arsitektural, proporsi bangunan, dan indikasi material untuk finishing eksterior dan informasi tampak lainnya yang dikerjakan berdasarkan gambar skematik atau gambar acuan lain sebelumnya. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita simak video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mutawalli. Saya akan membawakan materi menggambar potongan. Dalam melaksanakan praktikum menggambar potongan dengan perangkat lunak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam safety induction, yaitu 1. Berhati-hati dalam menggunakan listrik agar tidak terjadi konslet atau terkena strom yang bisa membahayakan diri. 2. Perhatikan kebersihan dan kerapian ruangan, alat serta bahan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan praktikum. 3. Tidak membuat kebisingan pada ruangan praktikum. 4. Menggunakan pakaian yang rapi dan menggunakan sepatu saat melakukan praktikum. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan untuk menggambar potongan dengan perangkat lunak yaitu 1. Laptop atau PC. 2. Mouse. 3. Software AutoCAD. 4. Printer A3 atau A4. 5. Kertas HPS A3 atau A4. 6. Tinta printer. Untuk lebih memahami materi tentang menggambar potongan, mari kita simak pemaparan berikut ini. Pengertian dari gambar potongan adalah gambar dari suatu bangunan yang dipotong vertikal pada sisi yang ditentukan, di mana garis potongan tertera pada denah dan memperlihatkan isi atau bagian dalam bangunan tersebut. Gambar potongan secara umum berfungsi untuk menunjukkan struktur dari bangunan dan dimensi ketinggian ruang pada bangunan itu. Untuk kriteria penggambaran, gambar potongan kurang lebih sama dengan denah. Bagian yang terpotong diberi di garis tebal pada denah. Untuk lebih memahami tentang pengertian dan fungsi gambar potongan, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Pada gambar rumah ini telah diberikan garis potongan AA dengan arah potongan memanjang AA ke arah utara. Jika rumah ini kita potong sesuai dengan potongan memanjang AA, maka bentuk potongannya akan seperti berikut ini. Pada gambar ini ada 3 bagian utama yang terpotong, yaitu yang pertama, potongan pondasi. Pada potongan pondasi diperlihatkan penampang tanah uruk, kemudian pasir uruk, spesi, dan lantai. Yang kedua adalah potongan dinding dan bagian-bagian yang terlihat pada arah potongan, misalnya pintu dan jendela. Dan yang ketiga, potongan kuda-kuda yang mengikuti rencana atapnya. Potongan terdiri 2 jenis, yaitu potongan arsitektural dan struktural. Berikut ini penjelasannya. 1. Potongan arsitektural. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar potongan arsitektural yaitu simbol-simbol furnitur yang akan digambar, ukuran dan keterangan nama gambar, simbol dinding arsitektural, luas bangunan dan luas ruang, skala gambar, proporsi gambar terhadap kertas, simbol-simbol arsitektural atau orang, kendaraan, pohon, rendering, warna dan bayangan. 2. Potongan struktural. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar potongan struktural yaitu ukuran dan keterangan nama gambar, simbol dinding struktural, luas bangunan dan luas ruang, skala gambar, proporsi gambar terhadap kertas, gambar pondasi yang terpotong,
gambar kuda-kuda atau atap yang terpotong, simbol modul atau grid ruang galian tanah untuk fondasi. Ada 3 tahapan dalam membuat gambar potongan, yaitu tahapan pertama, yaitu melakukan persiapan pekerjaan membuat gambar potongan. Dalam melakukan persiapan pekerjaan membuat gambar potongan, sikap yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan pekerjaan membuat gambar potongan adalah pekerjaan sesuai prosedur penggunaan alat dan perlengkapan gambar, bekerja sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku dalam hal ini, bekerja dengan rapi dan bersih, cermat dan teliti. Dalam menggambar potongan dengan perangkat lunak, tahap persiapan dimulai dengan mempersiapkan denah rumah yang akan dibuat gambar potongan. Kemudian menentukan posisi penempatan garis potongan pada denah. Dalam hal ini, jumlah potongan dan posisi penempatan ditentukan. Ini adalah denah yang akan kita buatkan gambar potongan. Ada 2 potongan yang akan kita buat, yaitu potongan memanjang AA dan potongan melintang BB. Untuk potongan memanjang AA melewati kamar mandi, ruang keluarga, dan ruang tidur. Sedangkan untuk potongan melintang BB memotong ruang keluarga, ruang kerja, dan teras. Ada yang mau ditanyakan? Ini ada Pak. Oke, dikerjakan ya. Iya Pak. Tahap kedua, yaitu melakukan penggambar membuat gambar potongan. Pada tahap penggambaran menggambar potongan menggunakan aplikasi perangkat lunak, hal yang dilakukan yaitu membuka aplikasi AutoCAD, melakukan pengaturan awal pada AutoCAD, yaitu membuat nama file gambar, mengatur unit, skala, dimensi, ukuran kertas, dan format gambar. Langkah berikutnya yaitu membuat crop gambar dan membuat garis potongan pada gambar denah sesuai yang telah disepakati sebelumnya dengan menerapkan notasi elemen-elemen arsitektural. Selanjutnya, mengidentifikasi bagian-bagian denah bangunan yang terpotong dan menentukan skala gambar potongan yang akan kita buat, di mana skala yang digunakan sama dengan skala gambar tampak. Melakukan penggambaran tahap awal dengan membuat garis bantu. Tahap berikutnya, melakukan penggambaran potongan fondasi dengan menerapkan simbol-simbol material serta notasi elemen arsitektural, struktural, dan elemen bangunan dengan tepat. Selanjutnya, melakukan penggambaran potongan fondasi dengan menerapkan simbol-simbol material serta notasi elemen arsitektural, struktural, dan elemen bangunan dengan tepat. Berikutnya, melakukan penggambaran rangka atap dan penutup atap dengan menerapkan simbol-simbol material serta notasi elemen arsitektural, struktural, dan elemen bangunan dengan tepat.
Tahap ketiga, yaitu memeriksa gambar potongan. Setelah melakukan pencetakan gambar, diperlukan adanya pemeriksaan gambar potongan yang telah dibuat untuk memeriksa kesesuaian gambar potongan dengan letak garis potongan yang terdapat pada gambar denah, serta memeriksa kesesuaian komponen gambar potongan dengan standar penggambaran, di mana setelah dilakukan penggambaran harus diperiksa komponen-komponen yang terdapat dalam gambar apakah telah memberi informasi yang jelas saat orang lain membacanya. Tahap selanjutnya, gambar yang telah diperiksa dilakukan revisi. Hasil gambar yang telah direvisi didokumenkan untuk digunakan pada pekerjaan selanjutnya. Tahap terakhir adalah membersihkan peralatan dan hasil kerja, yaitu setelah berakhir pelaksanaan pekerjaan menggambar, perangkat komputer atau laptop kemudian printer dimatikan, kertas HPS disimpan pada tempatnya, serta membersihkan laboratorium komputer sebelum meninggalkan ruangan. Adapun kesimpulan pembelajaran pada materi gambar potongan adalah gambar potongan merupakan gambar dari suatu bangunan yang dipotong vertikal pada sisi yang ditentukan, di mana garis potongan tertera pada denah dan memperlihatkan isi atau bagian dalam bangunan tersebut. Kemudian gambar potongan secara umum berfungsi untuk menunjukkan struktur dari bangunan dan dimensi ketinggian ruang pada bangunan itu. Selesai sudah rangkaian video pembelajaran menggambar potongan. Semoga video pembelajaran ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi para peserta didik, serta berguna bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Teruslah kreatif, mandiri, santun, dan siap kerja. Selamat belajar, SMK bisa, SMK hebat. Saya Ashari Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.